Om Swastiastu, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Niwayandini Jiandari, guru dari SMK Negeri 1 Tabanan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan praktik baik saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan basis proyek dan berbantuan teknologi dan bertemakan kearifan lokal pada pelajaran bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Tabanan. Pembelajaran berdiferensiasi berbasis project-based learning, berbantuan e-learning, dan bertemakan kearifan lokal pada pelajaran bahasa Inggris membawa dampak yang luar biasa. Dan ini sangat mengejutkan saya sebagai seorang guru pada pelajaran bahasa Inggris, di mana salah satu proyek anak-anak yaitu Natural Red Rice Tea atau teh beras merah dapat menerbangkan anak-anak ke Jakarta menjadi top 10 Madani Entrepreneur Academy atau MEA tahun 2023. Berikut akan saya paparkan langkah-langkah pembelajaran yang saya terapkan. Kondisi yang melatar belakangi praktek pembelajaran ini adalah masih rendahnya motivasi dan hasil belajar peserta didik kelas 11 pada pelajaran bahasa Inggris, khususnya pada keterampilan menulis dan berbicara, teks prosedur yang masih di bawah capaian belajar yang direncanakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar: 1. Pemilihan model pembelajaran yang kurang tepat. 2. Kegiatan pre-reading yang dilakukan guru belum menumbuhkan motivasi belajar. 3. Penerapan media digital yang kurang maksimal. 4. Pemberian tugas yang kurang memperhatikan kondisi, gaya belajar, dan kebutuhan siswa. 5. Pelajaran bahasa Inggris masih dianggap sulit bagi siswa sehingga siswa merasa cemas dan takut. 6. Anak lebih mementingkan pelajaran produktif. Hal ini diketahui dari hasil refleksi yang dilakukan bersama peserta didik. Dengan mudahnya informasi yang diperoleh, anak-anak di zaman sekarang juga mulai meninggalkan budaya-budaya yang ada. Budaya cenderung semakin terkikis, bahkan ditinggalkan dan dilupakan. Untuk mengatasi hal ini, pemilihan pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek atau PGBL berbantuan e-learning dengan tema kearifan lokal diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada. Pembelajaran bahasa Inggris pada fase F di SMK diupayakan terintegrasi dengan mata pelajaran produktif pada kurikulum Merdeka. Untuk itu, langkah yang dilakukan adalah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan pengajar pada mata pelajaran produktif. Kemudian, hasil koordinasi dan kolaborasi didiskusikan dengan rekan-rekan guru bahasa Inggris untuk menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP, tujuan pembelajaran TP, dan modul ajar. Selanjutnya adalah asesmen awal. Asesmen awal sangat penting dilakukan untuk mengenali kesiapan siswa dalam menghadapi materi yang akan dipelajari. Dalam hal ini, asesmen awal yang dilakukan berupa asesmen kognitif dan kognitif. Asesmen non-kognitif diberikan berupa tes pilihan berupa Google Form yang memuat pertanyaan seputar gaya belajar anak. Hasil yang diperoleh yaitu sebesar 30% anak memiliki gaya belajar visual, 60% anak gaya auditory, dan 10% anak dengan gaya belajar kinestetik. Sedangkan asesmen kognitif, siswa diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait teks prosedur. Hasil asesmen awal kemudian digunakan untuk membentuk kelompok di mana siswa yang memiliki kemampuan awal yang bagus akan menjadi tutor sebaya bagi rekan-rekan di kelompoknya. Kemudian hasil asesmen non-kognitif digunakan untuk merancang materi berupa PPT untuk anak berkebutuhan visual, video pembelajaran atau penjelasan langsung untuk anak-anak dengan gaya belajar auditory, dan berupa pengerjaan proyek untuk anak-anak dengan gaya belajar kinestetik. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk mengakomodasi perbedaan individu di antara siswa-siswa dalam kelas yang sama. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses pembelajaran yang sesuai dengan tingkat mereka, gaya belajar mereka, dan kebutuhan mereka. Ada 3 aspek diferensiasi di sini seperti diferensiasi konten, proses. E-learning juga menjadi sangat penting untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Dengan e-learning, siswa dapat belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Dalam hal ini, e-learning yang digunakan seperti
pemanfaatan LMS Moodle, games online seperti Kahoot, Google Meet, aplikasi Canva, dan lain-lain. Langkah selanjutnya adalah membuat persiapan pembelajaran. Yang pertama, membuat modul ajar berdiferensiasi terintegrasi dengan Project Based Learning atau PJBL dengan memanfaatkan media digital atau e-learning dan dengan tema kearifan lokal. Kedua, pembuatan media ajar dalam bentuk PPT dan video pembelajaran. Ketiga, mempersiapkan media Canva untuk pembuatan peta konsep terkait teks prosedur, rencana proyek, dan juga jadwal proyek. Yang keempat, mempersiapkan LMS Moodle sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, mempersiapkan games pada Kahoot untuk persepsi dan brainstorming. Berikutnya adalah mempersiapkan kertas Buffalo dan Post-it sebagai media refleksi dan juga membuat kesimpulan pembelajaran. Good morning, student. Selanjutnya adalah langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini dibagi menjadi 2 pertemuan, yaitu pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Pertemuan pertama diawali dengan kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan diawali dengan mengucapkan salam, berdoa, melakukan presensi, mempersiapkan kondisi peserta didik, melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan pemantik dan juga permainan Kahoot, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan inti pada pertemuan pertama diawali dengan fase 1 pada sintaks PJBL, yaitu memulai dengan pertanyaan mendasar. So we would like to make a group, ya. Jadi one group contains of 4 or 5 students. Selanjutnya, yaitu pada fase 2, mendesain proyek, perencanaan proyek. Di sini peserta didik mulai mendesain proyek mereka, alat dan bahan yang diperlukan, pembuatan prosedur dan langkah-langkah pengerjaan, mencari narasumber, merencanakan pembuatan poster untuk promosi produk yang akan dilakukan, membuat perencanaan anggaran, strategi penjualan. Selanjutnya adalah kegiatan penutup pada pertemuan pertama. Guru meminta anak-anak kemudian melakukan refleksi, membuat di dalam post-it, kemudian menempelkan di depan dan menyampaikannya dan membahas bersama-sama di dalam kelas. Selanjutnya, guru menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya dan pembelajaran diakhiri dengan berdoa serta memberikan salam penutup. Good morning, student. Pada pertemuan kedua, kegiatan diawali dengan mengucapkan salam, berdoa, melakukan presensi, memberikan games kosakata melalui Kahoot, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dilanjutkan dengan kegiatan inti, dilanjutkan untuk yang fase 4, yaitu memonitor perkembangan proyek. Kegiatan memonitor perkembangan proyek dilakukan dengan 2 cara, yakni secara daring melalui aplikasi Google Meet, LMS Moodle, WhatsApp Group, dan juga secara luring pada saat tatap muka di kelas. Kemudian di fase 5 yaitu menguji hasil. Peserta didik melakukan presentasi terkait hasil karya atau produk yang telah dibuat. Presentasi dilakukan di depan kelas, sedangkan kelompok lain menyimak dan memberi umpan balik. Namun pada kondisi yang lain, peserta didik juga dapat melakukan presentasi melalui video yang mereka unggah pada LMS Moodle. Selanjutnya, pada fase 6, pertemuan kedua yaitu evaluasi pengalaman belajar. Peserta didik dan guru merefleksikan kegiatan dan hasil proyek pada proses pembelajaran. Selanjutnya adalah kegiatan penutup. Pendidik bersama peserta didik membuat refleksi dan kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan menuliskannya di post-it dan menempelkan di kertas Buffalo. Kemudian anak-anak diminta untuk berdiskusi membahas apa yang telah ditulis di depan secara bersama-sama. Kegiatan ditutup dengan berdoa bersama dan juga ucapan salam penutup. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi, berbasis proyek, dan bertemakan kearifan lokal memberikan pengalaman pembelajaran yang kaya, kontekstual, dan relevan bagi siswa. Hal ini juga membantu mereka mencapai kompetensi bahasa Inggris sambil menghormati dan melestarikan warisan budaya lokal mereka. Dengan berhasilnya penerapan praktek pembelajaran ini, diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi guru bahasa Inggris yang memiliki tantangan atau permasalahan yang sama.